Oke, perhatikan bukunya di halaman 31 ya, di halaman 31 uji kompetensi. Lihat yang nomor 5. Di soal itu ditanya adalah berapa besar hambatan antara titik A dan titik B? Yang tanya berapa hambatan antara titik A dan titik B. Langkah pertama, kalian namai dulu hambatannya. Di sini sudah saya tentukan R1, R2, R3, R4 dan seterusnya sampai R8 ya. Untuk mendapatkan hambatan pengganti antara titik A dan titik B, langkahnya seperti ini. Kita paralelkan dulu yang ini, yang sebelah kanan ini. Ini kita paralelkan, maka kita dapatkan nilainya dulu gitu ya. Berarti 1 per R paralel pertama, karena yang pertama ini kan, sama dengan 1 per R6 tambah 1 per R7 sama dengan 1 per 4 ohm tambah 1 per 4 ohm. Berarti ini hasilnya adalah 2 per 4 ohm. Jadi dari sini bisa kita tentukan nilai R paralel 1 sama dengan 2 ohm. Sudah? Nah, setelah kita dapatkan R paralel 1, kita lihat dari gambar ini, R3 dan R4 ini sebenarnya terangkai secara seri. Ini buatlah seri pertama. R2 dan R5 ini juga terangkai secara seri, buat seri kedua. Jadi sebenarnya walaupun ini bengkok gitu, tapi ini terangkai secara seri. Kenapa? Karena dia tidak bercabang. Gitu. Yang ini tadi kan bercabang, ya. Oke, kita cari R serinya. Tuliskanlah di sini R seri 1 sama dengan R3 plus R4. Berarti R3-nya 2 tambah 2, berarti 4 ohm. Kemudian R seri 2 sama dengan R2 plus R5. Tambahkan ini nak, 2 ohm tambah 2 ohm sama dengan 4 ohm. Ya. Maka ini kita gambarkan ulang gitu dia. Jadi ini kita gambarkan ulang. Ini tadi kan titik A ya. Titik A di sini tadi yang namanya R1 ya, R1. Kemudian ini adalah R seri 1. Di bawahnya ini R seri 2. Ya. Tarik ke bawah sini. Ini jadi R paralel 1. Di sini tadi yang R8 ya. Oke, titik B-nya di sini. Oke. Kita lihat dari sini. R seri 1 dan R seri 2 ini sebenarnya terangkai secara paralel. Ya. Jadi karena sudah ada di sini paralel 1, kita namai ini menjadi paralel 2. Ya. Jadi kita tentukanlah nilainya 1 per R paralel 2 sama dengan 1 per R seri 1 tambah 1 per R seri 2 ya. Oke, kita tambahkan 1 per. Lihat di sini nak, mana R seri 1 ini ya? 4 ya. Jadi 1 per 4 ohm tambah 1 per 4 ohm. Nah, ini nilainya adalah 2 per 4 ohm. Maka R paralel 2 sama dengan, balikan ini nak, berarti 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2 ohm. Itulah R paralel 2. Maka kita gambar lagi, itu dia caranya supaya lebih mengerti ya. Oke, kita tentukan yang mana tadi titik A ini ya. Ini tadi yang R1. Berapa tadi R1-nya? 6 ya. 6 ohm. Kemudian di sini R paralel 2. Berapa hasilnya di sini? 2 ohm. Kemudian di bawah ini adalah R paralel 1. Berapa nilainya nak? Nilainya adalah ini 2 ohm. Ya. Kemudian di sini ada resistor juga. Oke, di sinilah titik B tadi kan. Di sini R8 sama dengan 5 ohm. Oke, kalau kita lihat dari sini,
R1, R paralel 2 dan R paralel 1 itu sebenarnya terangkai secara seri. Ya, jadi kalau dia terangkai secara seri, langsung kita cari R serinya, ya. Berarti R seri berapa ini? R seri 1 sudah ya, R seri 2 sudah ya, berarti R seri 3 sama dengan, kita tambahkan ini semua, berarti R1 tambah R paralel 2 tambah R paralel 1. Tambahkan semua, 6 tambah 2 tambah 2 berarti 10 ohm. Itu dia. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini ya, saya geser dulu ya. Oke. Ya. Rangkaian ini tadi ya. Kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Ini tadi titik A. Nah, inilah yang namanya tadi R seri 3. Kemudian di sini R8 tadi ya. Oke, di sini adalah titik B tadi. Ya. Berapa R seri 3 sama dengan 10 ohm, R8 5 ohm. Maka R seri 3 dan R8 ini terangkai secara paralel. Sehingga 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri 3 tambah 1 per R8 ya. Berarti 1 per R seri 3 nya berapa anak? 10 ya. 10 tambah 1 per 5 ya. Ohm, jangan lupa ohmnya ya. Oke. Berarti 1 per 10 ohm tambah 2 per 10 ohm. Berarti 3 per 10 ohm. Sehingga dapatlah R paralel sama dengan R AB atau R totalnya kita balikkan. 10 bagi 3 sama dengan 3,3 ohm. Ya, inilah jawabannya. Oke, itulah untuk soal nomor 5.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi dalam rangkaian ini ditanyakan berapa nilai dari R atau hambatan dari resistor ini untuk menghasilkan kuat arus listrik sebesar 3 ampere. Jadi yang 3 volt ini itu adalah gaya gerak listriknya. Enak ya? Oke. Jadi dari pelajaran kita sebelumnya bahwa nilai dari kuat arus itu sama dengan, ini ditanya berapa nilai dari R-nya ya. Jadi R itu sama lah itu dengan gaya gerak listriknya dibagi R tambahi dengan R, atau bisa juga dengan V dibagi R, tidak masalah ya. Oke, sekarang kita lihat dari nilai R-nya. Hambatan dalam kebetulan di sini tidak ada dikatakan. Berarti di sini R-nya sama dengan 0. Berarti kita cuma pakai ini R totalnya. R totalnya itu adalah hambatan total pada rangkaian ini. Ya. Jadi persamaan yang kita gunakan I sama dengan berapa gaya gerak listriknya dibagi R totalnya. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, yang ini R1 dan R2 ini terangkai secara paralel. Nanti kita serikan ke sini gitu. Kita cari dulu R paralelnya ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan, masukkan ya, 1 per 8 ohm tambah 1 per 32 ohm. Berarti samakan penyebutnya 4 tambah 1 per 32 ohm. Berarti R paralelnya itu sama dengan 32 per 5 ohm, 6,4 ohm. Jadi gambar yang ini maka kita ganti jadi seperti ini bentuknya. Gini dia. Ini jadi R paralel tadi. Dan ini adalah R3. R paralelnya kan 6,4. Ini R3-nya R gitu ya. Mengalir arus sebesar 3 ampere. Jadi kita masukkan rumus ini rumus I sama dengan GGL per R totalnya. Oke, jadi besarnya I-nya sama dengan GGL dibagi R totalnya. Ini kita tambahin R paralel tambah R3 gitu ya. Oke. Berapa GGL-nya tadi? 30 volt. Ya, 30 volt dibagi R paralelnya 6,4 tambah R3-nya R gitu. Berapa nilai kuat arusnya di sini? 3 ampere. Buatkan di sini 3 ampere gitu. Oke, sekarang kita coretkan yang perlu dicoret, yang inilah ya. Berarti ini 10 volt. Ini 1 gitu. Kita kali silang. 1 dikali 6,4 tambah R. Berarti kita lanjut ya, ini 6,4 tambah R sama dengan 10 gitu. Oke. Berarti R-nya sama dengan 10 kurang 6,4 ohm. Sehingga R-nya berapa? 3,6 ohm. Ya, itulah untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan soalnya yang nomor 12, halaman 33 ya. Yang nomor 12 halaman 33 itu dikatakan
Perhatikan rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, ya. Arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm adalah, yang ditanyakan di soal itu berapa arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm yang ini. Nah, berarti arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm itu yaitu yang I3. Oke. Jadi kita bagi dua dulu dia. Yang sebelah atas ini kita buat loop 1. Yang bawah ini loop 2 gitu ya. Ini loop 1, ini loop 2. Oke. Arah loop terserah kita. Jadi kalau saya buat seperti ini bukan menjadi keharusan. Bisa putarannya seperti ini, bisa berlawanan, tidak masalah. Bisa putarannya seperti ini, bisa berlawanan. Tapi yang perlu diingat adalah aturannya yang sudah saya ajarkan kemarin sama kalian. Kalian ikuti aturannya, ya. Oke, sementara diikuti seperti ini. Kalau kalian mau menguji kebenarannya, bisa juga dibalikkan arah loopnya. Ya, dibalikkan arah loopnya. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kalian cek, ya. Oke, di sini kita lihat loop 1 dulu. Loop 1 ya. Loop 1 yang atas ini. Pertama kali dijumpai oleh loop 1 ini, tanda negatif ini karena ya lihat dari putarannya ini, pertama kali dijumpai tanda negatifnya ini. Negatif itu yang pendek, ya. Berarti kita gunakan dari rumus hukum kedua Kirchhoff, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pertama kali dijumpai negatifnya kan. Nah, berarti negatif 12 volt tambah ini I1 kalikan dengan 4 ohm, berarti 4 I1. Jadi kalau kalian bertanya, loh kenapa ini tanda positif Pak? Karena arah loopnya ini searah dengan arah arus. Arah arus ke kiri, arah loopnya ke kiri juga, ya kan? Jadi kan arah arusnya kan gini, ke kiri kan? Arah loopnya gini kan? Berarti dia ke kiri juga. Searahlah arah arus dengan arah loop, ya. Oke. Tanda positif tambah ini arah loopnya kan ke kanan, arah arusnya ke kanan juga, berarti tandanya positif. 2 I3 sama dengan 0. Berarti negatif 12 ini pindahkan, berarti 4 I1 tambah 2 I3 sama dengan 12 volt. Ya. Oke. I1 itu adalah I2 tambah I3. Berarti ini kita lanjutkan di sini. 4 I1, I1-nya kita buat I2 tambah I3 tambah ini 2 I3. 2 I3 sama dengan 12 volt. Berarti masukkan angkanya nak. I2 tambah 4 I3 tambah 2 I3 sama dengan 12 volt. 4 I2 tambah 6 I3 sama dengan 12 volt. Inilah persamaan pertama. Kita lanjut ke persamaan kedua. Kita lihat dari arah loopnya ini. Pertama kali dijumpai oleh loopnya ini adalah yang pendek. Yang pendek ini adalah tanda negatif. Yang panjang positif. Berarti kita gunakan dari rumus sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti angkanya adalah negatif 8 volt tambah. Kita lihat ya. Ini kan arah loopnya ini kan gini kan, ke kiri dulu, ke bawah, ke kanan gitu ya. Berarti arah arus kan ke bawah, arah loopnya ke bawah. Ya, arah arus ke bawah, arah loopnya ke bawah, maka dia tambah, ya. Tambah berapa di sini? Lihat dari putarannya di sini. Ya. Kenapa? Karena di sini adalah I2 juga ya kan. Berarti berapa? 6 kali I2. 6 kali I2. Sekarang kita lihat arah loopnya.
Di sini kan I3 kan ke kanan, arah loopnya ke kiri. Perhatikan, I3-nya ke kanan, arah loopnya ke kiri. Berarti arah arus I3 dengan arah loopnya ini berlawanan. Berarti 2 kali I3 ini kan. Tanda apa dia? Tanda negatif. Sama dengan 0. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Kenapa ini tanda negatif? Karena pertama kali dijumpai loopnya itu tanda negatif. Kenapa ini tanda positif? Karena I2 ini searah dengan arah loop. Kenapa ini negatif? Karena I3 ini berlawanan arah dengan arah loop. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Masukkan angkanya, 6I2 kurang 2I3 sama dengan 8 volt. Inilah persamaan kedua. Sekarang persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi. Ya, kita eliminasi dengan persamaan seperti ini. 4I2 tambah 6I3 sama dengan 12 volt. Dimasukkan ini. 6I2 tambah, oh ini kurang ya, saya hapus dulu, kurang 2I3 sama dengan 8 volt. Karena tujuan kita mau mencari berapa nilai dari I3, maka yang kita eliminasi adalah I2. Ini kita kali 3, ini kita kali 2 ya, supaya menjadi 12. 3 kali 4 12I2 plus 18I3 sama dengan 36 kali 2 12I2 tambah kurang 2 kali 2 4 16 volt ya. 2 kali 8 16, 2 kali 2 4, 2 kali 6 12, 3 kali 2 36 18 12. Ini berarti 12 sama 12 coret 18 kurang 4 berarti 22I3 20 volt. Per 22 ohm. Ini ohmnya ya. Ya, itu jawabannya untuk soal nomor 12.